Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu sprite dan background. Nah, di project yang sudah kita buat tadi, namanya project belajar, ini belum saya simpan ya. Nah, ciri-cirinya kalau belum disimpan itu ada tanda bintang. Nah, ya. Nah, sprite dan background. Jadi di sini apapun yang masuk ke dalam layout ini itu namanya adalah objek atau game object. Nah, cara menambahkan objek ke dalam layout yaitu klik kanan. Nah, klik kanan, pilih insert new object. Oke. Di sini ada beberapa macam objek, ada banyak sekali. Nah, tapi yang paling sering digunakan adalah sprite dan background. Ya kan? Sprite, background. Nah, kemudian untuk menampilkan angka, huruf, nama itu kita menggunakan teks, kan? Kemudian untuk inputan, nah di sini ada inputan gamepad. Kalau misalkan nanti ini kita mainkan menggunakan gamepad atau keyboard, ya, atau inputannya berupa mouse, biasanya klik kanan, klik kiri dan seterusnya, atau touch. Kalau ini akan kita gunakan untuk smartphone atau tablet. Nah, oke. Nah, di sini ada data in storage, ada array dan lain-lain, ada form control, ada button. Jadi kalau ini misalkan kalian ingin menambahkan fungsi-fungsi tombol dan lain-lain, ya, teks, progress bar, ada general juga, ada function, ada particle, ini untuk memberikan efek ledakan, efek asap dan lain-lain. Kemudian media, audio, ini untuk menambahkan audio nanti, geolocation, user media, video dan lain-lain. Ada juga monetize, ini untuk ads, ya, iklan. Nah, ini untuk multiplayer web dan lain-lain. Tapi untuk yang fitur ini tidak bisa digunakan di free edition. Oke, baik, kita mulai dengan membuat background terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan membuat background. Nah, untuk membuat background kita pilih tiled background. BGRN. Karena ini level 1, maka saya akan membuat background level 1 namanya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita bisa membuat warna di sini. Kita pilih warna biru misalkan. Nah, ini maka backgroundnya akan berwarna biru. Nah, ya kan? Nah, contoh. Nah, maka backgroundnya akan berubah menjadi warna biru. Tapi ini juga bisa kita gunakan gambar dari aset game yang sudah saya berikan, ya. Contoh. Nah, aset game di sini ada background yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya ini. Oke. Kita lihat di sini size-nya 798 kali 450. Nah, sedangkan kita maunya ukurannya di sini sama, yaitu 1280 kali 720. Maka kita perlu resize-nya. Nah, 1280 kali 720. Oke. Nah, oke, maka sekarang dia sudah sesuai. Nah, kita lihat di sini ukurannya kok berbeda. Maka kita ambil kali 720 supaya pas posisinya kita nolkan, y-nya 0. Nah, di sini ada posisi x dan y. Karena dia dua dimensi, maka posisi x itu adalah garis yang horizontal. Y ini adalah garis yang vertikal. Nah, jadi kalau di sini titik koordinat 0-nya itu ada di paling atas pojok kiri atas, x0, y0 di sini. Nah, kalau misalkan x-nya 0 di sini, kira-kira di sini berapa? Ya. Berarti kalau di sini 0 sesuai dengan width-nya, maka titik terakhir adalah 1280. Jadi ini ukuran pixel.
Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang backgroundnya sudah jadi. Nah, sekarang kita tambahkan lagi. Insert new object, kita tambahkan sprite. Misalkan sprite-nya player. Oke. Nah, kita buat sprite-nya player. Oke. Nah, ini contoh playernya. Oke, kita close saja. Kita taruh di sini. Nah, jadi di sini tugas kita adalah untuk meletakkan kira-kira playernya di mana sih? Nah, playernya di mana, musuhnya di mana, ya kan? Nah, oke, selanjutnya kita tambahkan lagi sprite. Misalkan tanah atau apa ya, batuan gitu ya. Batu pijakan, batu pijakan. Oke, insert. Nah, kita ambil gambar lagi. Misalkan kita pakai yang satu ini. Oke, kalau gambarnya terlalu besar bisa kita perkecil. Nah, kalau tidak menggunakan shift dia seperti ini, tapi supaya dia rata kita tekan shift lalu perkecil bentuknya seperti ini. Nah, ini misal di sini. Misalkan letaknya dia di sini ya. Ini batu pijakan. Nah, untuk memperbanyak, nah di sini hati-hati jangan menggunakan clone object type. Karena kalau misalkan kita menggunakan clone object type, maka dia akan menjadi objek yang berbeda. Nah, caranya gampang. Nah, tinggal Ctrl C, Ctrl V. Jadi ini tetap satu objek. Perhatikan, tadi kita sudah menambahkan background level, ini objek pertama, player ini objek kedua, kemudian batu pijakan ini objek ketiga. Nah, seperti itu. Objek ketiga. Contoh, saya akan menggunakan clone object type. Nah, maka di sini akan menjadi objek yang berbeda. Seperti itu. Oke, fungsinya apa? Nah, ini kalau misalkan kita ingin memberikan behavior yang berbeda. Nah, nanti kita akan coba bagaimana membuat behavior. Oke, misalkan batu pijakan 2. Oke, nah sekarang kita coba letakkan musuhnya. Insert new object, sprite, kita kasih enemy. Nah, enemy-nya kalau misalkan cuma satu ya kita kasih nama enemy 1 atau enemy 2. Atau kalau misalkan kita ingin menambahkan secara spesifik musuhnya itu berbentuk apa. Apakah dia naga atau bom atau apa. Nah, itu bisa kita berikan namanya. Misalkan dragon atau naga ya. Dragon aja lah biar kelihatan keminggris. Oke. Dragon enemy. Enemy-nya namanya dragon, gini aja. Oke. Nah, kita tambahkan di sini naga. Oke, naga. Kita ambil naga. Oke, close. Maka di sini sudah keluar untuk naganya. Nah, kalau misalkan saya maunya lebih dari satu, ya tinggal copy paste. Nah, Ctrl V. Oke. Pak, bagaimana supaya dia bisa menghadap ke kiri atau ke kanan? Jadi tinggal diputar. Apakah dia menghadap kiri atau menghadap ke kanan? Ya kan? Nah, ini tinggal diganti 152 kalau nggak salah tadi kan. Nah, atau cara mudahnya ini tinggal kita tambahkan minus di depan size, maka dia akan berbalik. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi begitu cara menambahkan sprite dan background. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan bahas tentang behavior. Jadi behavior itu kita gunakan untuk memberikan nyawa atau sifat kepada objek-objek sprite yang kita masukkan ke dalam game yang kita buat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanyakan lewat WhatsApp atau komen. Terima kasih.